Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur hari ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk ibadah perjamuan kudus. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan hari ini. Mari senang Bapak Saudara, kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Roh Kudusnya tetap berkarya dimanapun kita berada hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kalau boleh kami melayani pekerjaan-Mu Tuhan, kami boleh melayani apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau, kami ingin Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Kuasa Roh Kudus mulai memampukan kehidupan kami, menyegarkan setiap jiwa kami, hati kami yang haus, yang kering. Kau perbarui kami ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau begitu baik buat hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, dan jiwa kami merindukan Engkau lebih dari para penjaga yang mengharap fajar pagi. Demikian juga jiwa hati roh kami menanti-nantikan Engkau, pertolongan yang daripadamu. Kaulah Raja kami, Kaulah Allah kami yang hidup, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah perlindungan kami. Nama Yesuslah menara yang kuat. Gloria, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami angkat suara-Mu, kami mengagung-agungkan Engkau. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha tahu. Haleluya, saat ini keadaan kami hari-hari ini Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, karena kasih anugerah-Mu, sungguh kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah kami akan pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Walau kami berlari ke ujung bumi, Kau tetap ada di sana ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Ke langit, namun Engkau ada
mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntun kami selalu. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bahwa ku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bahwa ku mendekat padamu. Sekali katakan, Engkau Tuhan, Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bahwa ku mendekat padamu, bahwa ku mendekat padamu. Haleluya. Bahwa ku mendekat padamu. Haleluya, 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 haleluya. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Walau kami berlari ke ujung-ujung bumi Tuhan, Kau tetap ada di sana Tuhan. Hari ini Kau tahu segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Bawa kami kembali Tuhan, peluk hidup kami pelayan-pelayan-Mu. Bangkitkan roh hati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semangatnya melayani Kau Tuhan. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menyala-nyala melayani pekerjaan-Mu. Hanya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami bertahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sungguh Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tiada nama lain yang kami sembah, yang dapat kami selamat, hanya nama Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh hati kami Tuhan mau datang mencari wajah-Mu malam ini. Kami rindu Engkau Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Hanya bersama-Mu lah kami kuat Tuhan. Bersama-Mu kami cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa Tuhan. Bersama-Mu kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Bersama-Mu Tuhan kami akan melihat keselamatan yang luar biasa Tuhan. Pemulihan yang terjadi Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan pada pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ajar kami itu bersama-sama dengan Engkau saat ini, dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu dan yakin Tuhan, nama Yesus telah menara kami yang kuat, tubuh pertahanan kami yang kuat Pak. Tidak akan tergantikan Tuhan. Tidak akan berkata saat ini Tuhan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
kami melalui firman-Mu malam ini saat ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, mengoreksi hidup kami Bapa. Firman-Mu seperti air yang menyegarkan setiap jiwa kami yang haus malam ini Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku para pelayan-pelayan Tuhan. Ku tidak takut. Katakan dengan iman kita pada saat ini. Oh Yesus beserta hidup kita. Dan kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah yang satu-satunya dalam kehidupan kami. Tidak akan tergantikan Tuhan. Engkau yang meneguhkan kami melalui firman-Mu saat ini Bapa. Haleluya Yesus. Bahkan menolong Yesus yang memberi kami kemenangan. Kau patutnya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Yesus memegangku. Mari kita sama-sama tundukkan kepada yang kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, tepung kehidupan hamba-Mu, tepung kehidupan kami semua dengan firman-Mu. Kiranya firman menjadi rema dalam kehidupan kami, pelayan-pelayan Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pada bulan lalu kita sudah sama-sama belajar dari kehidupan seorang Yunus. Bagaimana sikap Yunus terhadap kota Niniwe. Ketika Tuhan utus untuk Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis.
Kenapa di akhirnya kita bisa melihat kenapa Yunus bisa pergi ke Tarsis daripada dia melakukan untuk pergi ke kota Niniwe. Ternyata Yunus sudah tahu bahwa kota itu akan diampuni Tuhan ketika dia harus pergi ke kota Niniwe. Dia sudah tahu akhir dari ceritanya bahwa Tuhan pasti mengampuni kota tersebut. Padahal Yunus pengen kota itu dihakimi sama Tuhan. Tetapi kita bisa melihat dari sini bagaimana kasih Allah kepada kota Niniwe. Tuhan tidak mau penduduk itu, kota itu binasa. Tuhan mengasihi mereka. Bahkan firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita semua pada malam hari dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memberikan suatu konsep yang baru dalam kehidupan kita, dalam hal mengasihi sesama. Sekali lagi, bukannya lagi kepada apa yang orang itu telah perbuat, apa yang orang itu telah mengasihi, maka kita berbuat seperti orang itu yang berbuat kepada kehidupan kita. Bukan. Tetapi bagaimana konsep itu harus tertuju kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan yang telah mengasihi kita, begitupun juga kita mengasihi sesama kita. Ini adalah suatu panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam pelayanan kita, apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi manusia, mengasihi diri kita? Apakah seperti itu? Dari kisah kehidupan seorang Yunus kita bisa berkaca pada kehidupan kita. Apakah kita cenderung menghakimi seseorang atau sesama kita, atau justru kita melupakan kesalahan orang itu ataupun perbuatan orang itu terhadap diri kita, seperti Tuhan telah mengasihi kota Niniwe. Di sini kita melihat suatu perbedaan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan seorang manusia dan kehidupan Allah pribadi yang begitu mengasihi. Sebab kita ketahui bahwa Allah adalah kasih. Jadi ketika kita melayani Tuhan, konsep dari pelayanan itu adalah kasih. Jangan sampai kita salah ketika kita melayani Tuhan. Bukannya mencari untungnya buat saya apa. Tidak. Tapi kiranya pelayanan itu adalah memberitakan tentang kasih. Kasih dan kasih. Kenapa? Ya, karena Allah adalah kasih. Dan karena Allah telah mengasihi kita sejak kita masih berdosa, Allah telah mengasihi kita. Demikian juga kita memandang sesama kita. Bukannya berarti kita memandang orang rendah, orang itu berdosa, bukan. Sehingga kita memusuhi dia, bukan. Kita jangan membenci dia, tapi kita benci dosanya, tetapi kita mengasihi jiwanya. Itu yang Tuhan mau, yang dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana ketika kita melihat jiwa-jiwa, bagaimana ketika kita melihat orang-orang yang masih berdosa, orang-orang yang butuh kabar baik, orang-orang yang butuh pelayanan, orang-orang yang benar-benar bisa kita kasihi seperti Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, puji syukur sama Tuhan ketika kita masih boleh bersama-sama pada malam hari ini, dalam doa apa yang pada malam hari ini. Mari kita mau responi lebih lagi bagaimana konsep pelayanan kita adalah pelayanan kasih. Sekali lagi, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan materi, tapi bagaimana ketika kita melayani, itu adalah kasih yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, dan kita responi itu. Ketika kita dikasihi Tuhan, maka kita mau mengasihi sama kita seperti Tuhan mengasihi kehidupan kita lebih dahulu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka dari Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita berserah kepada Roh Kudus, ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, ketika kita mempunyai kehidupan yang erat sama Tuhan, sudah pasti kasih itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Allah telah
kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini adalah suatu hal yang harus kita pahami dengan benar, Bapak Ibu sekalian. Apakah kehidupan kita sudah hidup di dalam roh dan kebenaran, ataupun kita sudah hidup benar-benar taat sama Tuhan, benar-benar bersekutu dengan Tuhan, sehingga bukan kehendaknya aku lagi, bukan daging aku lagi ketika kita main, tetapi bagaimana kita turut dengan keinginan roh dalam kehidupan kita. Ketika roh Tuhan, Roh Kudus menghidupi kehidupan pelayanan kita, pasti sekali lagi bukan keinginan daging kita yang menonjol, tetapi bagaimana kasih Tuhan yang memenuhi pelayanan kita, sehingga pelayanan kita bukannya pelayanan yang akan mudah kecewa, pelayanan kita bukan pelayanan yang mudah lelah, pelayanan kita yang mudah mengeluh. Tidak. Karena apa? Karena kita hidup di dalam roh dan kebenaran, dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dengan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, maka kasih Tuhan itu melingkupi pelayanan kehidupan kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan pada malam hari ini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini juga kita bisa sama-sama belajar dari suatu kehidupan seorang nabi yang kita sudah sama-sama dengar dari renungan pagi setiap pagi yang Bapak Gembala sampaikan dalam kehidupan kita sebelum kita beraktivitas, yaitu Nabi Yeremia. Bagaimana seorang nabi yang benar-benar mau dan benar-benar mengerti arti panggilan dalam pelayanannya. Kita bisa melihat dari kehidupan seorang nabi yang masih muda, Tuhan panggil dia, dan dia katakan apa? Mungkin pada waktu itu dia bilang bahwa aku tidak pandai bicara, tapi Tuhan, dia tidak berlama-lama mengelak-elak terlalu lama. Dia mengerti bahwa itu adalah panggilan Tuhan, dan dia mau melakukan dengan taat. Dari sini kita bisa melihat suatu nabi yang taat dalam panggilannya Tuhan dalam kehidupannya dia. Dia tidak berlama-lama untuk menerima panggilan itu, tetapi ketika Tuhan memanggil dia di usia yang masih muda, dia mau taat atas panggilan itu. Di sini kita melihat suatu contoh teladan yang sangat bagus sekali dari kehidupan Nabi Yeremia. Ketika Tuhan panggil dia untuk melayani bangsa Israel, dia tidak berlama-lama untuk mengelak lagi, tetapi dia katakan, "Iya, aku siap Tuhan, aku akan melayani Engkau, dan aku akan melayani sesama aku Tuhan, bangsa Israel." Dan dari Nabi Yeremia kita juga bisa melihat bagaimana seorang nabi yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa yang ia layani. Nabi Yeremia tidak takut mengatakan suatu kebenaran, iya atas iya, tidak atas tidak. Kita juga bisa melihat dari cerita Nabi Yeremia, bagaimana dia bisa mempertentangkan suatu nabi yang bernama Hanaya. Di situ kita bisa melihat bagaimana dia bisa mengatakan bahwa Nabi Hanaya itu bukannya nabi yang diutus Tuhan, bahwa itu bukan perkataan yang Tuhan inginkan. Ketika Nabi Yeremia berkata jujur, tapi Nabi Hanaya cuma berkata untuk menyenangkan telinga manusia. Tapi Nabi Yeremia katakan itu bukan dari Tuhan. Nabi Yeremia berusaha jujur untuk bangsa Israel. Karena apa? Karena dia mengasihi bangsa Israel. Kasih itu begitu besar terhadap bangsa itu. Nabi Yeremia tidak mau bangsa itu binasa, tetapi Nabi Yeremia pengen bangsa itu berbalik sama Tuhan. Nabi Yeremia pengen bangsa itu mengasihi Tuhan lebih lagi. Tapi sekali lagi, kasih Nabi Yeremia begitu besar dibandingkan kasih Nabi Yeremia terhadap dirinya. Dia tidak memperhitungkan untung ruginya dari kesaksian itu, apapun dari firman Tuhan yang dia utarakan itu. Mungkin ketika Nabi Yeremia berkata yang tidak enak, ya itu yang harus dia katakan, benaran yang harus dia katakan, walaupun untuk kebenaran itu sangat tidak enak buat didengar di telinga, tapi itu adalah firman Tuhan yang harus dia utarakan kepada bangsa Israel. Nabi Yeremia tidak memperhitungkan ruginya apa ketika dia harus berkata yang tidak enak bagi telinga orang. Nabi Yeremia tidak bilang seperti itu, tidak memperhitungkan untung rugi itu. Karena apa? Karena dia mengasihi umat Israel. Karena kasihnya begitu besar,
melebihi dari kasih terhadap diri sendiri. Nabi Yeremia bisa melakukan itu. Dan dari Nabi Yeremia kita bisa melihat suatu nabi yang pantang menyerah. Kenapa saya katakan pantang menyerah? Nabi Yeremia dikatakan pantang menyerah karena dia tidak pernah kapok, walaupun dia sering kali menghadapi maut. Tapi dari sini kisah Nabi Yeremia ini kita bisa melihat suatu nabi yang tidak pantang menyerah untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan pelayanan kita pada akhir-akhir ini? Apakah kita, sekali lagi, apakah kasih itu cuma sampai pada diri kita saja, ataupun cuma bagaimana ketika manusia mengasihi kita, maka kita akan melakukan pelayanan itu sebagaimana manusia orang lain yang berikan dalam kehidupan kita, baru kita berikan seperti orang itu berikan dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin percaya malam hari ini kita telah diubahkan Tuhan. Pandangan kita bukan bagaimana kita melayani seperti orang melayani kita atau orang mengasihi kita, tapi tidak. Konsep kita telah berubah. Ketika konsep melayani kita adalah bagaimana ketika Allah mengasihi kita, itu yang akan kita tujukan ketika kita melayani sesama kita. Bagaimana ketika Allah mengasihi kita, Allah telah mengutus kita, dan saya yakin percaya kita sedang tidak bicara tentang untung ruginya, tapi kita tentang bicara tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kasih itu mengalir dalam kehidupan kita untuk sesama kita. Sekali lagi, pelayanan ini bukanlah pelayanan yang pantang mudah menyerah, tapi saya yakin percaya kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang tidak pantang menyerah. Apapun tantangan ke depan, bahkan katakan lebih berat lagi tantangannya, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ada pelayan-pelayan Tuhan yang terus berdiri teguh dalam iman. Dan kita yakin percaya upah kita sebagai pelayan Tuhan, mahkota kehidupan telah Tuhan sediakan buat kehidupan kita di kerajaan surga kelak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh dikuatkan kembali Tuhan dalam kasih, dalam ketaatan kami, dan dalam kehidupan pelayanan kami yang tidak mudah menyerah Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu melingkupi kehidupan kami Tuhan, dan kami mau taat atas panggilan kami, dan kami mau katakan kami bukanlah orang yang mudah menyerah Tuhan. Apapun tantangan yang ke depan dalam kehidupan pelayanan kami mau cakap di dalam Engkau saja, sebab hanya untuk Engkau saja, kemuliaan nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Biarlah kiranya kami semakin rendah di hadapan-Mu Bapa. Sebab Bapa, besok hari Tuhan kami akan menerima Tuhan tubuh dan darah-Mu Bapa. Persiapkan kami Tuhan, biarlah Tuhan kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk esok hari Tuhan, kiranya Kau kirim jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau pakai kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kau kuduskan kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Tambah hari tambah menyenangkan hati Tuhan, sehingga pelayanan kami pelayanan yang berkenan, pelayanan kami pelayanan yang diurapi Tuhan. Sebab Engkau ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus memenuhi kehidupan kami Bapa. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami. Sehingga Tuhan kami memberkati Tuhan, Bapak Gembala kami, tutup buku saudara-Mu yang kudus. Misalkan Ibu Gembala kami, tutup buku saudara-Mu yang kudus Bapak. Biar urapan terus berlaku Tuhan buat kehidupan kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapak, saat itu kami serahkan kebaktian esok hari ke dalam tangan-Mu Bapak. Kebaktian raya Tuhan, pagi dan sore Tuhan, disertai dengan perjamuan kudus. Kebaktian anak sekolah minggu yang dalam masih online Tuhan, kami berkati anak sekolah minggu Tuhan. Dan kami serahkan juga kebaktian pemuda remaja yang akan dimulai besok hari secara offline Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati kesehatan kami Tuhan, keluar masuk kami Kau jagai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau damai sejahtera Allah terus mengikuti bangsa kami Tuhan. Yang sakit semakin sedikit, yang sembuh akan semakin banyak Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat melalui Tuhan masa-masa yang jahat ini Tuhan dengan baik Tuhan. Berikan Tuhan kami kasih-Mu Tuhan, berikan kami Tuhan hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga Tuhan terang-Mu Tuhan boleh bercahaya di dalam kehidupan kami, dan semua orang boleh melihat siapakah Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, melalui kehidupan kami Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk nama-Mu saja. Sekali Tuhan kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.